Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Apa kabar anak-anakku? Baik. Puasanya mudah-mudahan dilancarkan. Terus semangat juga belajar sama ibu. Oke. Terlebih dahulu ibu akan mengabsen satu persatu. Ajhar, Bintang, di sini ibu akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pelestarian lingkungan itu adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan keadaan di sini, keadaan di lingkungan kita sekitar. Yang ini ada dicantumkan dalam undang-undang ada di undang-undang pasal 1 ayat 6. Nah, dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 adalah 32. Betul. Terima kasih atas koreksinya. Siapa namanya? Oh, Bayu. Nah, dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini disebutkan bahwasanya tentang perlindungan dan pengelolaan apa tadi judulnya? Pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana sih? Kalian tahu gak tujuan dari pelestarian lingkungan? Tahu tidak? Tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk melestarikan yang ada di lingkungan kita sekitar. Nah, ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Siapa namanya? Apa? Salah satunya? Siapa lagi? Sok ngacung. Penebangan pohon, benar. Siapa lagi? Mau? Siapa namanya? Kiki. Sok siapa lagi? Apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Terus? Penggundulan. Betul, itu termasuk kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh perbuatan manusia. Banjir disebabkan oleh apa? Oleh siapa? Manusia. Terus terjadinya penggundulan hutan itu disebabkan oleh manusia. Sebenarnya kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita sadar dalam pelestarian lingkungan. Nah, tadi yang disebutkan kerusakan lingkungan itu betul. Tadi ada banjir, ada pembalakan liar itu penebangan hutan secara besar-besaran. Lalu ada juga tadi disebutkan pembuangan limbah pabrik atau pembuangan limbah industri. Nah, pembuangan limbah industri itu juga termasuk apa tadi? Kerusakan lingkungan. Nah, yang disebabkan oleh limbah. Nah, nanti si limbahnya itu disalurkan kepada apa? Ada yang tahu disalurkannya ke apa? Sungai. Kan di sungai itu banyak ekosistem, ada ikan, terus ada juga banyak ya. Nah, ada yang tahu bahan pencemarannya itu apa saja? Bahan pencemarnya.
bahan pencemarnya itu ada yang bersifat kimiawi, ada yang bersifat fisik, dan juga ada yang bersifat biologis. Ada yang tahu yang bersifat kimia itu seperti apa? Ada yang tahu? Tidak? Benar, tidak tahu. Nah, yang bersifat kimiawi itu contohnya pestisida. Tahu pestisida? Nah, kalau orang tuanya suka ke sawah, orang tuanya suka di kebun, pasti tahu pestisida itu untuk apa? Untuk obat apa? Obat tumbuhan. Nah, sebenarnya mah itu pestisida teh buat pengurangan hama. Nah, kalau pengurangan hamanya itu secara berlebihan akan merusak si tanaman itu sendiri. Kalau kalian nyuci suka pakai apa? Sabun deterjen ya, sabun cair. Nah, kalau secara berlebihan juga itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan atau merusak ekosistem yang ada di sekitar. Nah, kalau bersifat fisik, tahu nggak? Ada yang tahu? Kalian kalau makan suka ada apa? Kalau dibuang itu apa? Sisanya itu apa? Berupa apa? Berupa apa? Plastik. Terus kalau kalian minum apa? Botol. Tuh. Nah, sedangkan kalau bersifat biologi itu bersifat biologi, yaitu yang digunakan oleh mikroorganisme. Sudah tahu kan bahan pencemarnya itu ada 3, sebutkan. Nah, ada yang tahu tempat kerusakan lingkungan? Enggak. Ada yang tahu? Pencemaran. Terus? Betul. Terus? Terus? Minum apa itu? Nah, betul. Semangat. Nah, dalam pencemaran udara itu contohnya kalian teh ngabuburit. Kan biasanya banyak motor berlalu lalang. Nah, itu teh polusi, pencemaran udara. Ngerti? Ada yang bisa nggak contoh dari pencemaran tanah? Ada yang tahu? Contohnya teh pembuangan pestisida, tapi karena tangan eta teh tekeni atas. Terus pencemaran air. Ada yang tahu pencemaran air? Pencemaran air tadi apa? Pembuangan sampah dan industri, betul. Upaya yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan, ada yang tahu? Terus? Tuh, terus? Firman, apa Firman? Tahu nggak? Oke, nih Ibu punya gambar. Tolong kalian nanti lihat apa ini tuh apa? Ini apa? Ini apa? Di sini apa? Apa? Nah, ini tuh kegiatan apa? Atau bisa disebut apa? Penghijauan. Nama biasanya apa?
matematika terlebih dahulu. Nah, kalian kalau menanam, contohnya menanam di hutan. Kalian kalau menanam di hutan, terus sudah ditebang, apakah melakukan reboisasi? Ya, biasanya suka ya. Biasanya kalau sudah ditebang lalu suka ditanam lagi. Nah, oke. Rotasi tanaman. Kalian tahu nggak rotasi tanaman itu apa? Rotasi tanaman itu adalah dimana upaya pelestarian yang untuk menanam kembali. Nah, dengan cara digilir. Contohnya kayak gini, kalian pernah ke jalan yang mau ke Bantarujem? Pernah? Pernah. Kan di sana teh suka ada pohon jagung. Setelah pohon jagung suka ada tanaman labu, bener gak? Nah, suka ada tanaman umbi. Nah, itu teh sistem rotasi tanaman. Nah, itu yang disebut. Jadi si tanahnya teh nggak itu mulu. Nah, yang selanjutnya adalah ini, tahu nggak? Padi. Ini yang dilakukan ini tuh apa? Penyemprotan. Betul? Penyemprotan. Penyemprotan apa? Ke tanaman itu apa? Padi, benar. Penyemprotan padi. Akan tetapi ini tuh penyemprotan hama. Nah, yang dilakukan pestisida, jadi secara alami. Nah, ada yang dilakukannya teh, tahu orang-orangan? Nah, itu bisa. Nah, terus contohnya teh penggunaan sistem jantan mandul. Tahu ada ini? Tahu nggak kalian ini apa? Penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini secara apa? Secara apa? Penebangan secara sistem tebang pilih. Jadi secara sistem tebang pilih ini enggak kayak gini nih, kayak kalau kita mau menebang pohon itu enggak yang muda gitu. Jadi udah tua, udah umur belasan tahun, udah umur puluhan tahun baru ditebang. Nah, agar apa? Kenapa gitu enggak yang muda? Karena emang yang dipakainya tuh emang yang tua. Ngerti ya? Ngerti. Tahu ini sedang apa? Para petani sedang apa? Ya, kalau Sunda apa? Tandur. Tapi tandur itu untuk padi. Tahu gak ini? Jadi ini sedang penanaman sayuran organik. Nah, sayuran organik ini juga upaya pelestarian agar apa? Agar kita teh nggak mengonsumsi makanan dari luar negeri. Dari luar negeri biasanya disebut apa? Impor apa ekspor? Impor. Betul. Nah, jadi ini tuh upaya untuk. Lalu ini apa? Kerajinan. Betul, ini Firman, perhatikan. Tahu ini? Ini tuh apa? Daur ulang. Nah, kita juga bisa mendaur ulang di rumah. Kalian punya ini gak? Punya. Ada yang punya? Biasanya dari kopi ya, cangkang kopi. Nah, itu juga salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan. Mengerti? Insya Allah. Oke, pelestarian lingkungan itu apa, Relga? Apa? Upaya untuk melestarikan alam,
Oke. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh siapa? Pelestarian lingkungan juga itu dilakukan harus oleh banjir karena membuang sampah. Lalu ada penebangan pohon secara berlebihan akan menyebabkan erosi tanah, longsor. Lalu ada pembuangan limbah industri. Itu apa? Karena apa? Akan menyebabkan kerusakan lingkungan di apa? Sungai. Lalu bahan pencemaran lingkungan itu tadi ada apa? Bersifat apa? Kimia. Lalu bahannya itu apa? Tempatnya tanah, Oke, sebelum menutup, Ibu akan memberikan kalian latihan 6 soal. Nanti si soalnya itu Ibu share ke grup WhatsApp. Nah, lalu kalian besok kumpulkan. Setelah itu, Ibu akan membuat kelompok jajaran ini sama jajaran ini, lalu jajaran yang ini sama jajaran yang ini. Jadi dibuat 2 kelompok. Nah, satu kelompok masing-masing kalian harus melakukan upaya pilih salah satu ini ya. Contohnya yang kelompok ini akan melakukan reboisasi. Nanti si laporannya itu berbentuk foto. Ngerti? Atau yang kelompok ini mau melakukan daur ulang, dikarenakan kalau rotasi tanaman, sistem tebang pilih, lalu pemberantasan hama, ada juga penanaman tanaman itu karena sulit. Jadi yang ini Ibu pilih reboisasi ya, yang ini daur ulang. Kalian mau melakukan daur ulang apa aja? Contohnya dari botol nih, dari botol itu bisa buat pot. Dapat dimengerti? Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah pelestarian lingkungan itu upaya manusia untuk mencegah dari kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana sih cara upayanya itu? Cara upayanya itu melakukan reboisasi yang tadi sudah kita sebutkan, sudah anak-anak sebutkan. Nah, mohon untuk diterapkan. Mengerti? Regan mengerti? Kiki mengerti? Jangan insya Allah harus mengerti. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa besok yang 6 soal itu dikumpulkan, tulis tangan lagi. Lalu untuk tugas yang ini, yang tadi reboisasi sama daur ulang yang kelompok, minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Silakan untuk tasnya, alat tulisnya dibereskan. Sudah belum? Sudah? Oh iya, satu lagi. Nanti Ibu juga share video YouTube. Kalian nanti nonton ya video YouTube-nya tentang pelestarian lingkungan, biar kalian juga bisa lebih mengerti bagaimana gambaran-gambaran pelestarian lingkungan, bagaimana kerusakan lingkungan. So, silahkan berdoa.